kiri sedikit Pak. Ya di situ Pak. Mau tanya silakan. Ya. Cukup, oke ya. Ada mau tanya? Makanya Disampaikan oleh ketua-ketua daerah. Kira-kira apa nih yang paling memungkinkan untuk dikerjakan? Paling pertama, Oh, saya juga sebagai gubernur. Ya, makasih. Selamat datang di Makassar, Pak. Menarik tadi pembahasan Bapak terkait program-program yang dilaksanakan di Jawa Tengah. Ya. Yang saya mau tanyakan, apakah nanti setelah menjadi presiden, program seperti itu kabarnya yang akan dilakukan juga di Indonesia, mengingat karakteristik setiap daerah berbeda-beda, Pak. Makasih banyak. Ada karakteristik yang sama yang ditolak oleh masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Semua pasti setuju. Dan kita mesti serius pada soal itu. Karena kemudian kita makin yakin untuk kita bisa satu, pemerintahnya bersih, dua, bisa melayani, maka apa yang menjadi problem masyarakat dan itu terjadi di semua tempat mesti menjadi tugas pertama. Yang kedua tentu infrastruktur yang sudah dibangun oleh Pak Presiden, oleh Pak Jokowi mesti bisa dibereskan, dituntaskan. Edit value-nya ada di sana. Kalau hari ini sudah ada, maka utilisasi dari seluruh infrastruktur yang ada mesti menghasilkan nilai tambah. Wabil khusus PR besar kita hari ini adalah problem ekonomi. Maka kita bicara pertumbuhan, bicara job creation, sehingga masyarakat akan bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Ada lagi? Ya. Jadi Bapak. Apa yang Bapak maksud dalam pemindahan mindset? Iya, karena ini tidak hanya membangun gedung, tapi kita bicara energi hijau, kita bicara ekonomi biru, ya, dan kemudian semua infrastrukturnya disiapkan. Sehingga kalau orang kita berbicara IKN, itu adalah cerita masa depan Indonesia. Kita akan bicara sistem transportasinya dengan teknologi baterai yang kemudian nol karbon, ya, dalam arti tidak ada polusi atau direduce sebanyak-banyaknya. Kita bicara pengelolaan sampah yang jauh lebih baik. Kita berbicara semua energi yang tidak berbasis pada sumber daya mencemari, dan itu dalam masa depan. Dengan infrastruktur teknologi informasi yang baik, maka seluruh imajinasi dan kreasi akan berkembang di sana. Sehingga dugaan saya, banyak kreatif hub nanti akan muncul di sana, dan anak-anak yang punya potensi itu akan mengembangkan dan mengendalikan dari tempat-tempat itu. Sudah banyak contoh seperti Silicon Valley begitu, antara lain. Ada lagi? Cukup ya? Terima kasih. Sehat semuanya. Siap. Hidup Anies. Anies. Anies Andalang. Silakan teman-teman.
Ada jadi senior. Nah, Gerindra, saya juga yang baik. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada Apeksi, Pak Wali Kota Bogor sebagai ketua dan juga Pak Wali Kota Makassar sebagai tuan rumah yang telah mengundang, memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan apa yang menjadi satu rekam jejak yang sudah dikerjakan dan bagaimana rekam jejak itu menjadi dasar untuk membuat visi dan misi jadi kredibel. Visi dan misi adalah tentang masa depan yang menyatakan tidak bisa membawa bukti, yang mendengarkan juga tidak punya bukti untuk membantahnya, karena itu tentang masa depan. Tetapi visi dan misi jadi kredibel bila ditopang dengan rekam jejak. Tadi kami menyampaikan di dalam kesempatan ini rekam jejak dalam bentuk buku yang diterima oleh semua peserta. Kemudian kami sampaikan misi dan visi terkait dengan perkotaan di masa yang akan datang. Harapannya teman-teman para wali kota bisa nanti melihat, melakukan assessment, dan juga terkait dengan rekam jejak dan apa yang dikerjakan di Jakarta, mudah-mudahan menjadi hikmah yang bisa diambil pelajaran oleh semuanya. Oke, itu aja dari saya. Pak Anies, bagaimana tanggapan Bapak terkait rekomendasi yang diberikan oleh Apeksi sendiri tadi, Pak? Terima kasih. Apeksi sudah memikirkan apa-apa saja yang perlu dikerjakan. Tadi saya sampaikan pendekatan kami adalah kolaboratif. Kolaboratif itu artinya bahasa kita gotong royong, kerjasama. Jadi kami sampaikan kepada Apeksi tadi terkait dengan kota, saya minta Apeksi untuk menyusun jawaban atas 4 pertanyaan. Dari apa yang sudah terjadi sekarang, apa hal yang perlu diteruskan, ditingkatkan, itu pertama. Kedua, dari yang sudah ada sekarang, apa yang perlu dikoreksi, diperbaiki. Yang ketiga, apa yang perlu dihentikan dari yang ada sekarang. Dan yang keempat, hal baru apa yang harus dilakukan. Jadi ketika kita bicara tentang perubahan, maka perubahan itu unsurnya 4 tadi. Ada unsur continuity dengan upgrading, ada unsur kebaruan yang disesuaikan dengan masalah yang ada di masyarakat. Cukup saya rasa teman-teman. Ya, Pak Anies. Ekstrapolasi aja itu dibesarkan aja. Ini kebetulan bertemu dengan para pemimpin kota, karena itu kita berbicara tentang kota. Tapi prinsip utamanya adalah kawasan itu harus menciptakan kesetaraan kesempatan. Kesempatan pendidikan, kesempatan kesehatan, pelayanan kesehatan, kesempatan hidup layak, kesempatan untuk dapat pangan yang terjangkau. Kesetaraan itu harus ada. Itulah yang menjadi kata kunci yang kami bawa selama ini. Keadilan, baik desa maupun kota, kesetaraan ini harus ada. Kalau ada kesetaraan, maka kita akan bisa mengatakan, ini yang sering saya sampaikan di Jakarta dulu ketika saya bertugas. Apapun kata statistik itu laporan. Yang diperlukan adalah perasaan warga. Apa yang perlu muncul? Saya bilang pada seluruh jajaran, kita baik bila rumah tangga di Jakarta waktu itu mengatakan begini, syukur alhamdulillah untung tinggal di Jakarta. Begitu itu ada, maka misi kita tercapai. Akses kesehatan, akses pendidikan, dan lain-lain. Pak Anies tadi bicara soal pemerataan pembangunan ini. Yang mana? Soal pemerataan pembangunan tadi Pak Anies sempat dijelaskan. Nah, untuk apakah sudah ada strategi juga dari seorang Pak Anies ini untuk membangun Indonesia bagian timur juga? Nah, yang kedua Pak Anies, ada beberapa proyek strategis nasional ini, khususnya mungkin di Sulsel. Ada proyek kereta yang saat ini digodok oleh Pak Presiden. Nah, mungkin ini juga menjawab beberapa pertanyaan orang-orang Sulsel. Apakah setelah terpilih, bagaimana strategi selanjutnya dari Pak Anies? Apakah seperti apa mungkin? Tadi soal ketimpangan saya tunjukkan petanya ya. Cukup saya tidak tunjukkan statistik. Saya cuma tunjukkan foto malam hari aja. Dari foto malam hari itu sudah kelihatan mana yang maju, mana yang tertinggal di dalam proses pembangunan 70 tahun ini. Ini bukan 1-2 periode presiden. Ini adalah 70 tahun pembangunan Indonesia. Karena itulah ke depan kita ingin seperti foto negara-negara lain yang saya tunjukkan. Walaupun India itu secara kesejahteraan itu masih banyak tantangan, tapi ada pemerataan pertumbuhan yang cukup terlihat di situ. Nah, kita ingin
di Indonesia terjadi kota-kota yang tumbuh setara, khususnya di Indonesia Timur. Paling gelap di Indonesia Timur, bukan dari gambar tadi. Kemudian soal proyek-proyek sama, semua proyek yang memberikan manfaat pada publik, ya itu memang harus diteruskan. Jadi tadi saya sampaikan 4 hal, diteruskan, dikoreksi, dihentikan, dan hal baru dilakukan. Jadi hal yang baik yang memberikan manfaat, jangan khawatir, justru itu akan ditingkatkan. Ya. Pak, sedikit lagi Pak. Oh bagus, Apeksi. Saya rasa ini asosiasi yang aktif. Pak Bima di bawah kepemimpinan beliau, Apeksi ini punya kegiatan yang konkret, dan harus disampaikan bahwa Apeksi yang bisa mengundang semuanya datang ke sini. Pak Bima dahsyat, semua datang. Untuk pemilu sendiri Pak, bagaimana tanggapan? Maksudnya gimana? Pemilu ke depan seperti artinya apa? Pencalonannya Bapak. Konkret gitu loh. Pencalonannya Bapak. Takut. Pencalonannya Bapak sebagai wapres. Oh, ya, Apeksi tidak terkait dengan pencalonan. Apeksi adalah asosiasi wali kota. Tapi mereka adalah orang-orang berpengalaman. Tadi saya sampaikan, saya tidak mau menggarami air laut karena di sini semuanya adalah wali kota berpengalaman. Tapi saya ingin sampaikan bagaimana Indonesia ke depan. Kita akan punya penduduk tinggal di kota lebih banyak daripada tinggal di desa. Kalau kota tidak ada perencanaan yang komprehensif dan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan, nanti tiap kota mengalami masalah-masalah yang sama. Masalah polusi, masalah sampah, masalah ketimpangan. Nah ini harus disiapkan dari sekarang, gitu ya. Pak, terakhir mungkin Pak, izin. Pak. Jadi ada badan khusus, nanti namanya apa kementerian, apakah badan, tapi tujuannya ada yang mengkoordinir terkait urusan perkotaan. Hari ini belum ada yang mengkoordinir soal perkotaan, tapi adanya mengkoordinir soal pedesaan. Cukup. Terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah hadir ya. Kesini, ke sana dulu. Ini ada momennya ke sini. Ini ada ending ini. Yes. izin Bapak menyampaikannya dari Komwil 1 terdiri dari 24 kota Pak, di Sumatera. Kami ingin bertanya Pak, mungkin mudah-mudahan mewakili seluruh Komwil dan seluruh wali kota di Indonesia. Tadi Bapak Prabowo menyampaikan tentang hilirisasi, tentunya ini sangat berkaitan juga dengan investasi. Yang ingin kami tanyakan, kira-kira Pak Menhan, kebijakan tentang bisnis, tentang UMKM, tentunya hari ini sudah dimulai, tadi Bapak Prabowo menyampaikan, namun kami rasa belum menyeluruh sampai dengan tingkat pendidikan dan yang lainnya. Kira-kira Pak
nanti kebijakan apa yang akan dibuat agar dunia bisnis, dunia industri di Indonesia ini bisa seluruh aspek menyentuhnya. Mungkin ini. Terima kasih. Baik, saudara-saudara sekalian, teman-teman dari media, baru saja saya mendapat kehormatan menyampaikan beberapa pemikiran tentang masa depan kita, langkah-langkah yang kita harus ambil di hadapan wali kota seluruh Indonesia. Jadi terima kasih Ketua Apeksi, kemudian Wali Kota, Gubernur dan Wali Kota, Gubernur Sulawesi Selatan, Wali Kota Makassar sebagai tuan rumah. Terima kasih. Dan mungkin ada pertanyaan dari saudara-saudara. Banyak. Ini suatu langkah yang bagus ya, jadi melaksanakan rakernas ada pemikiran yang jelas, ada usul-usul yang jelas, pemikiran strategis. Nah, ini sangat bermanfaat. Nanti saya akan serahkan kepada tim kajian yang membantu saya, kita olah, kita diskusikan, dan kita ambil yang bagus-bagus sebagai rencana-rencana kita ke depan. Saya kira itu. Terima kasih. Pak, terkait dengan himbauan tadi untuk estetika kota, Pak, yang iklan-iklan tadi mesti dikurangi dan juga piloks-piloks gitu, Pak, boleh dihimbau kembali? Ya, jadi saya melihat Indonesia itu sangat cantik, Indonesia itu sangat indah. Semua orang datang ke kita untuk pariwisata, tapi ya dunia modern ya kan, melihat perkembangan di luar, kadang-kadang anak-anak muda kita ikut-ikut piloks bikin. Jadi ini yang harus kita atasi bersama. Saya nggak mengerti, saya tidak tahu persis bagaimana caranya, tapi para wali kota mungkin berpikir, para guru-guru yakinkan kota ini kan milik rakyat. Kota milik rakyat, kota harus jadi kebanggaan rakyat, dan kota itu harus indah, harus cantik. Saya kira demikian. Izin Pak, terkait pembangunan IKN, tadi Pak Anies sama Pak Ganjar sudah sampaikan pendapatnya terkait pembangunan IKN. Bagaimana dengan pembangunan apa? IKN Nusantara, Pak? Oh, ya pembangunan IKN kan sudah menjadi undang-undang. Ya, kita akan selesaikan. Ya. Tapi apa lagi? Sudah? Saya punya tim kajian. Saya juga punya lembaga-lembaga kajian yang bekerja membantu saya. Jadi kita akan teliti, kita akan kaji dan kita bahas bersama. Ya. Calon pasangan ya nanti ada waktunya. Ya. Oke. Ya, udah.
Bukan. Jadi Menko Marves berusaha untuk menjelaskan kepada IMF betapa pentingnya hilirisasi itu untuk bangsa Indonesia. Bahwa bangsa Indonesia kita ingin menikmati dong nilai tambah dari aset-aset kita. Ini kekayaan bangsa Indonesia. Jadi Menko Marves berusaha untuk menjelaskan dan meyakinkan IMF. Aduh, pertanyaan terkait pelaksanaan Rakernas APEXI di Makassar, Pak. Saya kira bagus sekali, ya, luar biasa. Ya. Ini pertama kali saya diundang oleh APEXI, tapi saya lihat luar biasa, ya. Ada unsur Bhinneka Tunggal Ika, ada unsur optimisme, anak-anak muda diajak. Jadi tidak hanya wali kota yang berrakernas, tapi mereka mengajak perwakilan anak-anak muda yang berprestasi, yang kreatif, masalah. Jadi ini saya kira sesuatu yang membanggakan, sangat membanggakan, dan mudah-mudahan semua organisasi akan seperti itu, ya, bahwa kita ini menghadapi masa depan harus optimis, harus penuh keyakinan, penuh percaya diri, penuh kegembiraan, ya. Kita harus yakin bahwa kita negara yang kuat, negara besar, dan kreativitas itu akan muncul. Jadi saya angkat topi, saya salut dengan APEXI, tuan rumah, penyelenggara, kemudian ya, pemerintah daerah, pemerintah kota Makassar yang saya kira sukses. Saya hadir ya, sepintas, tapi saya merasa aura, marwah, optimisme, ya. Wali kota ini datang dari mana-mana, ya kan? Latar belakang mana-mana, partai berbeda-beda, tapi satu, kita harus satu tujuan, yaitu mengabdi untuk rakyat Indonesia, untuk Indonesia terus maju, Indonesia menjadi negara makmur. Saya kira itu dari saya. Oke, terima kasih.